Salam TNI Prima. Pemirsa TNI TV yang berbahagia, kami akan menginformasikan berita-berita terpilih seputar TNI satu minggu terakhir dalam program Jurnal Sepekan. Asisten Operasi Panglima TNI yang diwakili oleh Paban II Ostrasops TNI, Kolonel Laut Pelaut Doni Suharto, membuka kegiatan penilaian rencana kontingensi atau Rentinkon Kota Maops TNI kewilayahan untuk tahun 2025 bertempat di Hotel Permata Bogor, Jawa Barat pada Kamis 25 Juli. Asop Panglima TNI mengatakan bahwa Rentinkon Kota Maops TNI adalah dokumen strategis jangka pendek sebagai langkah antisipatif terhadap berbagai ancaman militer maupun non-militer yang telah dianalisa dan diprediksi dapat menjadi kontingensi pada skala prioritas untuk tahun depan. Rentinkon yang telah disusun ini memuat rencana penanganan kontingensi melalui pengarahan kekuatan nyata oleh Kota Maops setempat, termasuk pelibatan Komando Samping, KL, serta pemerintah daerah. Penilaian Rentinkon Kota Maops TNI ini merupakan bukti profesionalisme TNI dalam menjalankan tugas pokoknya melalui operasi militer selain perang atau OMSP. Kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa dan memastikan validitas dokumen Rentinkon tiap Kota Maops TNI sebelum diuji pada tahap latihan kesiapsiagaan operasi atau LKO dan akhirnya siap dioperasionalkan pada tahun 2025. Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan mewakili Panglima TNI menerima secara simbolis penyerahan 2 unit mobil kawal dan 8 unit mobil tahanan militer dari Kejaksaan RI yang diwakili oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan atau Jambin, Bapak Bambang Sugeng Rukmono, bertempat di Ruang Hening Gedung Sudirman, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa 30 Juli 2024. Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama atau PKS antara Komandan Pusat Polisi Militer TNI dan Puspom TNI dan Jaksa Agung Muda Intelijen Jemintel Kejaksaan RI. Perjanjian kerjasama ini tidak hanya berfokus pada bantuan pengamanan yang diberikan oleh POM TNI atas pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh Kejaksaan, namun juga melingkupi bidang pendidikan dan pelatihan, pertukaran informasi, koordinasi teknis dalam pelaksanaan penyidikan perkara-perkara koneksitas, termasuk pemanfaatan sarana dan prasarana sebagai dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi serta terbukanya pintu kerjasama lain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing institusi. Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memimpin upacara serah terima jabatan Kapus Pesi TNI dari Laksda TNI Dr. Wiwin Dwi Handayani kepada Marsma TNI Dr. Randa Sri Hastuti Handayani bertempat di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 31 Agustus. Panglima TNI melalui Kasum TNI menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan hal yang lazim di lingkungan TNI dalam rangka pembinaan karir bagi prajurit TNI. Proses ini mencerminkan komitmen TNI dalam memastikan keberlanjutan dan regenerasi kepemimpinan yang profesional di lingkungan TNI. Serah terima jabatan ini juga menjadi bagian dari upaya TNI dalam memberikan kesempatan bagi perwira tinggi untuk terus berkembang dan menghadapi tantangan baru sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal bagi institusi dan negara. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar memberikan penghargaan bagi prajurit-prajurit Puspen TNI yang berprestasi bertempat di Aula Balai Wartawan Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 31 Juli.
Personil Puspen TNI yang mendapatkan prestasi yaitu Letda Armet Rohman Febrianto dan Letda Arhanud Adrian Mitra yang berhasil meraih juara 1 Lomba Karya Cipta Teknologi TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2024 dan juga Sertu Jas Garingwe Angelia Patrisivanya yang berhasil meraih juara 3 3.000 meter Navy Open Water Swimming Competition dan juara 3 4x100 Surface Putri Kejurnas Jawa Barat. Pada kegiatan ini, Kapuspen TNI juga melepas personil yang akan melaksanakan tugas pindah satuan. Kapuspen TNI menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi atas pelaksanaan tugas dan pengabdiannya selama berdinas di Puspen TNI. Semoga segala pengalaman yang telah diperoleh dapat dijadikan bekal berharga dalam mengemban tugas di tempat yang baru. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-60 Dharma Pertiwi, Ketua Umum Dharma Pertiwi Nyonya Evi Agus Subianto melaksanakan kegiatan bakti sosial di Semarang pada Rabu 31 Juli. Kegiatan ini dilakukan bersama Ketua Harian dan seluruh pengurus Dharma Pertiwi Pusat dari Jakarta ke Semarang. Kegiatan bakti sosial dimulai dengan joy selling dari Pelabuhan Kolin Lamil, Jakarta pada Selasa 30 Juli menggunakan KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 922. Ketua Umum Dharma Pertiwi beserta rombongan tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan melaksanakan bakti sosial dengan memberikan tali asih kepada masyarakat kurang mampu dan warakawuri. Pada kegiatan ini, Ketua Umum Dharma Pertiwi juga berkunjung ke Museum Lawang Sewu dan melihat UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diselenggarakan oleh Dharma Pertiwi Daerah. Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Bambang Ismawan, memimpin acara penyerahan kendaraan dinas UO Mabes TNI dan penerimaan alat kesehatan atau Alkes dan obat-obatan dari Kementerian Kesehatan dan PT Deksa Medika bertempat di Plaza Gedung Pimpinan Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Kamis 1 Agustus 2024. Pada acara penyerahan kendaraan dinas UO Mabes TNI dan alat kesehatan di Mabes TNI, Kasum TNI menyampaikan kendaraan dinas yang diterima akan menjadi elemen penting dalam menunjang kelancaran berbagai tugas TNI. Dan penyerahan alat kesehatan serta obat-obatan akan sangat bernilai bagi kepentingan organisasi TNI, khususnya Puskes TNI dan jajarannya. Asisten Teritorial Aster Panglima TNI didampingi Danrem 071 Wijaya Kusuma meninjau kesiapan serbuan teritorial di wilayah Kodim 0711 Pemalang pada Kamis 1 Agustus 2024. Aster Panglima TNI menjelaskan bahwa kegiatan serbuan teritorial TNI ini merupakan program yang dilakukan TNI dalam rangka mendukung pemerintah dalam ketahanan pangan, rehabilitasi, dan pembangunan infrastruktur, serta fasilitas umum untuk masyarakat. Kegiatan ini sekaligus sebagai wahana dan wujud memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat. Program ini melibatkan para prajurit TNI yang menempati wilayah tertentu dan berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat untuk menjaga keamanan dan membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Program ini juga dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat di wilayah Kodim 0711 Pemalang. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melakukan pertemuan dengan Panglima Militer Uni Emirat Arab, Letnan Jenderal Eisa Saif bin Ablan Al-Mazroui, dalam rangkaian kunjungan kerja ke Timur Tengah pada Jumat 2 Agustus bertempat di kantor Kementerian Pertahanan UEA. Panglima TNI menyampaikan keinginannya untuk merealisasikan rencana latihan bersama antara TNI dan militer UEA yang sebelumnya telah dilaksanakan peninjauan daerah latihan militer milik TNI oleh beberapa delegasi perwira UEA yang berkunjung ke Indonesia. Panglima TNI juga berharap ke depan pihak UEA juga dapat mengizinkan pihak TNI
untuk dapat berkunjung dan melaksanakan kegiatan site survey di daerah latihan militer di UEA. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama militer melalui latihan, operasi, dan kunjungan antar pejabat militer. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto beserta delegasi mengunjungi The Chairman of General Staff of Royal Saudi Armed Forces (COGS) atau Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Arab Saudi, Marskal Fayyad bin Hamad Al Ruwaili, bertempat di Markas Besar Angkatan Bersenjata Arab Saudi, Riyadh, Minggu 4 Agustus 2024. Panglima TNI mengharapkan kerjasama militer antara TNI dengan militer Kerajaan Arab Saudi terus meningkat agar dapat merespon perkembangan lingkungan strategis yang senantiasa dinamis dan menghadirkan tantangan baru di bidang militer dan pertahanan kedua negara. Panglima TNI menyampaikan keprihatinannya terhadap konflik yang terjadi di Gaza, Palestina, dan menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia dan TNI untuk membantu rakyat Palestina yang tengah mengalami krisis dengan mengirimkan tenaga kesehatan dan obat-obatan. Untuk itu, pemerintah Indonesia dan TNI berharap militer Kerajaan Arab Saudi dapat membantu kelancaran operasi kemanusiaan tersebut dengan memberikan dukungan moral serta peluang kolaborasi dalam pemberian bantuan misi kemanusiaan terhadap Palestina. Kunjungan kerja Panglima TNI ke luar negeri sebagai bentuk peran diplomasi militer pemimpin tertinggi TNI dalam upaya menjamin dan melindungi kepentingan nasional di luar negeri. Pemirsa TNI TV, berita tadi menjadi akhir dari program Jurnal Sepekan hari ini. Saksikan kembali program Jurnal Sepekan berikutnya. Salam TNI Prima.